Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan perjalanan ke desa Kupang Bersih. Ini luar biasa ini. Kampungnya luar biasa, banyak padi-padi yang dijemur. Nah, nanti kita mau silaturahmi ke salah satu warga ini. Nanti kita akan diskusi apa peluang dan apa usaha nanti ke depan yang akan kita bangun bersama Raja Borneo Group di sini. Oke kawan-kawan, jangan lupa ya subscribe, share, like, sehingga YouTube kita ini lebih luar biasa lagi. Ayo sekarang kita langsung menuju rumah salah satu. Artinya saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama kami Pak. Nama kami Maklum. Singkat aja nama kita ini. Tapi gelarannya Raja Borneo. Nah, tapi gelarannya ini yang orang lebih tahu daripada nama asli kita. Nah, gitu. Kami dari Muara Tewe Pak. Dari Kalimantan Tengah juga. Tapi di salah satu kabupaten yaitu di Barito Utara. Tepatnya di kota Muara Tewe. Kebetulan ya memang kita punya istri orang Muara Tewe, jadi kita tinggalnya di Muara Tewe. Nah tapi kalau kita selalu ada di mana-mana karena kita selalu membangun kegiatan. Hampir setiap hari kita punya jadwal ada kegiatan. Makanya besok sore lagi kami harus sudah ada di Desa Palu Wayun itu Pak, untuk ada kegiatan lagi di sana. Bebas Pak, bebas semuanya. Nah di situ. Nah makanya nanti di koperasi ini kita akan membangun kerjasama dengan semua organisasi atau manajemen daerah desa. Nah yang memang sudah aktif atau itu kita bangun kerjasama Pak ke depan di situ. Karena nanti program kita itu nanti kan bukan padi saja. Program kita ke depan itu banyak. Yang tujuan kami adalah ke depan itu semua kegiatan di desa ini, warga desa ini yang ngerjakan. Itu tujuan kita ke depan. Contoh aja Pak, jalan ini rusak nih, memang sudah kita lihat. Ke depan itu jangan kita ngambil kontraktor dari luar. Sebaiknya BUMDes, koperasi, dan semua lembaga yang ada di desa ini kerjasama. Lalu kita nunjuk orang desa ini siapa yang ngerjakan, yang bisa, yang punya kemampuan itu. Nah itu memang nanti sampai, ini kalau sudah berjalan, Pak, sampai dengan pihak pemerintah desa itu kita bangun kerjasama semua di situ. Tapi, minta maaf juga, kadang-kadang pemerintah desanya ini nggak mau kerjasama. Saya banyak sekali beberapa desa saya, tapi nggak jadi masalah. Yang penting minimal kita sudah permisi lah, anggap kita ketuk rumah udah ini, kita permisi. Saya beberapa desa Pak itu kepala desanya nggak mau kerja, nggak jadi masalah. Yang penting program kita ini tetap jalan dan memang tujuan kita masyarakatnya ini memang ada kegiatan di dalam itu. Nah sehingga sebenarnya program kita ini itu membantu programnya desa. Karena kalau masyarakatnya sejahtera itu sebenarnya yang dapat nama itu bukan kita Pak. Itu desa. Contohlah Desa Kupang Bersih ini sukses. Sampai misalnya kabupaten bahkan dia dapat penghargaan. Itu yang merasakan siapa? Pasti kepala desanya Pak. Di situ pasti orang cari pertama itu kepala desanya, bukan kita yang dicari. Makanya saya bilang dengan kades-kades, program ini harus didukung. Karena ini nama sampean yang terangkat, bukan kita. Nah dan alhamdulillah memang beberapa kepala desa itu sudah nilai kita, tapi memang ada juga Pak, gitu. Tapi kadang-kadang awalnya mereka nggak tapi akhirnya dia bergabung dengan kita. Tapi yang pasti kita tidak bingung dengan siapapun, yang penting program kita ini jalan dulu di situ. Sehingga masyarakat ini tadi, kejatian tadi, ternyata masyarakat ini punya kegiatan dan punya produk yang mungkin selama ini susah dipasarkan. Dengan masuknya di koperasi kita itu bisa dipasarkan. Nah, karena kalau kita koperasi ini kan otomatis nih kita punya apalagi sudah berdiri setiap desa ya kan kita tinggal kontak cabang nih, ini pian perlu kadiwa kada? Perlu udah kita oper ke sana. Ini pian perlu pisang kada? Kita oper. Pian perlu lombok kada? Kita oper. Jadi setiap desa nanti punya komoditas masing-masing. Gitu. Nah, dan untuk beras, khusus untuk beras Pak, ini kami punya impian besar karena kita targetnya 2026-2027 itu kita sudah swasembada beras dari organisasi atau manajemen yang kita bangun, bukan dari program presiden yang 1 juta hektar di Kapuas, bukan.
tetapi dari program yang memang sudah kita bangun. Karena untuk beras Pak, ini kami sudah jalan di Desa Liju. Untuk Muara TV Desa Liju kemarin alhamdulillah 2022 itu kami berhasil menanam 50 hektar dan panen dan sudah habis terjual. Dan sekarang kami sudah masyarakat kelompok di sana sudah menyiapkan lahan 100 hektar. Nah, untuk Oktober penanaman padi gunung ini kami akan menanam 100 hektar dan kami akan undang salah satu kawan kami dari Jakarta. Saya mau undang Mas Anies kemarin. Nah, tapi kalau beliau itu sibuk pada jadwalnya, karena kan sudah mulai kampanye. Nah, berarti nanti ada salah satu orang dari Jakarta yang akan mewakili beliau untuk penanaman perdana di sana. Kita punya komoditas hasil produk dari kelompok itu, lalu akan kita bangun transaksi. Transaksi inilah yang wajib masuk ke dalam koperasi untuk link pemasaran kita. Karena koperasi kita ini berbentuk koperasi nasional. Karena nanti di Jawa ada, nanti kita dirikan. Di Sumatera juga nanti ada. Nah, sehingga produk-produk dari kita di sini itu bisa bukan kita lempar di antara desa kita di wilayah kita aja, tapi kita bisa sampai ke Jawa, ke Sumatera dan yang lain-lain. Bila perlu sampai ke luar negeri. Tujuan jangka panjang kita seperti itu. Nah, sehingga apa yang kita impikan tadi, bagaimana masyarakat ini punya penghasilan, benar-benar punya penghasilan. Dan ini komunitas punya sudah. Nanti berbentuk kelompok. Komunitas kita sudah punya Pak. Kan tinggal saya bikinin satu langkah lagi transaksinya. Nah, di situ. Itu kan mempermudah. Gitu. Itu 1-2 hari itu langsung punya penghasilan Pak. Ini tinggal nih saya kontak atau kan langsung kita YouTube kan nih. Nah, kita kalau ada yang langsung pesan Pak, langsung dapat duit kita juga. Nah, di situ. Nah, itu artinya itulah tujuan jangka panjang kita membangun komunitas kita ini. Nah, ini yang harus memang kawan-kawan di desa ini harus memahami tujuan kita. Dan tujuan kita ini untuk jangka panjang. Karena untuk kemajuan daerah kita. Ada kelompok kan hanya 1 hektar 2 hektar kita kuat. Nah, kalau 1 hektar atau 2 hektar itu kan palingan untuk makan kita sendiri aja. Kalau kita mau jual, kita memang harus bangunnya besar, stoknya besar di situ. Ini kalau kita punya impian mau jual, tapi kita bangunnya untuk kita makan sendiri, berarti kada jalan di situ. Nah, sehingga nanti, maka saya bilang dengan beliau ini kemarin juga, kalau memang sekarang 1 kelompok, 2 kelompok, nanti ke depan itu bisa puluhan kelompok, bahkan bisa ratusan kelompok. Kalikan saja kalau 1 kelompok dia punya 1 hektar kali 100 orang dalam 1 kelompok. Dalam kelompok kita ini ada 100, berarti ada 100 hektar. Itu bisa digarap semuanya. Karena untuk penjualan jangan takut lagi. Karena saya banyak sekali ketemu keluhan-keluhan di masyarakat ini, yaitu di poin ketiganya Pak, penjualan. Hampir di seluruh desa kita. Nah, tapi dengan melalui jalur koperasi ini tadi, yang kita bangun transaksi itu tadi, kena itu akan terjawab lah di situ. Sehingga kawan-kawan yang dulu malas ke kebun, semangat ke kebun, karena hasil karyanya sudah dihargai. Nah, di situ. Bahkan nanti saya yakin ini Pak, kalau sudah mulai terbuka padi, itu akan muncul yang lain-lain tuh. Karena masyarakat ini mulai berpikir, wah ini padi kita sudah jadi hasilnya, coba aja kita bangun yang lain. Nah, di situ. Nah, tapi benar-benar kita memang membangun sistem yang sudah ada. Kalau kita baru hanya cerita, nah berarti itu kan omong kosong itu Pak. Tapi kalau kami ini bercerita, itu sistem kita udah jalan. Maka saya bilang, begini, berarti sore besok kalau saya harus menyerahkan ke beberapa kepala desa, karena nanti ini kita ke pertanian dulu, nanti ada olahraganya juga Pak kita bangun, nanti pokoknya bidang-bidang yang lain kita bangun. Yang penting satu-satu kita beresin dulu. Kalau di desa yang lain dia main olahraganya dulu. Kalau di desa yang lain dia main pertaniannya dulu, dia main yang lain. Jadi potensi besar loh Pak, potensi besar daerah ini apa yang kita garap, apa yang pertama yang kita garap. Nah, situ kita berani kita canangkan bahwa beras nasional itu adalah beras Borneo yang benar-benar datangnya dari Kalimantan. Kenapa saya yakin benar? Pertama, di wilayah Jawa kan lahannya masih makin kurang, setiap tahun itu kan makin kurang lahan mereka itu Pak. Karena dibangun industri, perumahan apa segala. Kalau kita ini lahan kita ini masih luas. Nah, di situ itu yang saya yakin benar, dan itu saya sudah buat taruhan dengan teman-teman di Jawa. Nah, di situ. Makanya saya bilang kalau beras kita ini benar-benar kita kelola dengan benar,
kita bisa memberi makan orang satu negara, Pak. Kadang-kadang saya ngomongin gitu. Saya bilang lihat aja, saya bilang kita yang ngasih makan orang satu negara ini. Nah, gitu kan bangga. Kita karya kita dapat diambil itu. Nah, gitu ya Pak ya. Jadi ini apa dasar kita, dan benar-benar kawan-kawan di sini pun harus mengerti dan memahami, sehingga harapan saya kawan-kawan yang ada ini bergerak, bisa bangun kelompok-kelompok, bisa bangun yang lain-lain. Nah, sehingga apa tujuan kita jangka panjang itu tadi bisa berjalan. Dan saya juga pengen sekali Pak, tapi ini nanti akan kita rancang di kemudian pertemuan. Saya pengen sekali di setiap desa itu punya pasar yang kita bangun, namanya pasar desa. Tapi memang kita yang ngelolanya. Tuh nanti tinggal cari tempat di mana, apakah mau di muka rumah orang atau nanti kades atau siapanya nanti kita lapor, kita buatkan, kita sepakati hari apa. Jadi semua hasil alam itu Pak, itu masuknya di situ. Sehingga kita pun nanti bisa, kalau udah tahu jadwalnya hari ini, saya pun bisa undang kawan-kawan dari desa lain itu datang. Nah, di situ. Sehingga di desa lain itu memerlukan apa, itu bisa dipenuhi oleh desa ini. Sama juga, nanti kita bangun dua pasar di desa-desa yang lain. Kawan-kawan dari sini pun akan kita undang ke sana, supaya yang diperlukan desa ini apa, itu bisa ditemukan di desa itu.